Welcome back to my channel guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bekerja dan berkarya, kreativitas tanpa batas gas. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap baik-baik saja. Semoga diberi kesehatan, selalu diberi rezeki yang melimpah, dan keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Oke guys, jadi hari ini aku mau ngevlog lagi, ngevlog receh-receh lah. Jadi aku mau sebenarnya mau itu lihat bola. Nah ini dia. Nah kelihatan kan bolanya, itu jadwalnya. Tapi ini karena pukul berapa? Pukul 11, jadi belum mulai guys. Jadi kita sambil nunggu makanan. Jadi tadi aku mau beli makanan, cuman makanannya apa kita rahasiakan dulu. Jadi kalau kalian semua pengen mau kerja ke Brunei, jadi itu boleh-boleh saja. Cuman kalau sekarang ini memang di lockdown lah, jadi bandara tidak menerima orang masuk. Kalau bagi orang yang sudah terlanjur di Brunei terus dia mau balik, sudah habis kontrak, tidak mau meneruskan kerja lagi, boleh langsung balik. Cuman kalau mau kembali lagi ke Brunei tidak boleh. Kalau soal kenyamanan, kalau soal fasilitas, kalau soal gaji, pekerjaan dan lain-lain, itu sebenarnya tergantung si bos masing-masing, tergantung company. Jadi tidak semua itu bagus, tidak semua jelek, itu tidak. Jadi tergantung, yang pada intinya nasib kita masing-masing sih. Kita kerja ke luar negeri nanti dapat majikan bagus, kita juga happy. Kalau misalkan sebaliknya, kalau majikan kita tidak bagus kah atau gimana, ya kita ya harus menerima itu. Terus kita harus pintar-pintar mengolah jiwa kita bagaimana supaya kita itu tidak mempersulit diri sendiri gitu. Misalkan ada ini si bos tidak bagus, nah kita mau berontak, nah kita kan masih dalam kontrak ya sih, itu yang bikin susah. Kalau tidak ada kontrak, boleh kita langsung balik-balik saja seperti di Indonesia, tidak ada kontrak. Nah ini masalahnya Mbak, ada kontrak, jadi kita sulit ini. Kita mau lapor pun itu juga susah. Bukan susah karena itu nanti dari pihak KBRI tidak diurusin, tidak. Tergantung masalahnya apa. Kalau kita memang tidak nyaman atau ini si bos galak, itu pihak KBRI ya juga memberi solusi. Cuman kalau misalkan seperti apa keinginan kita langsung balik, tidak bisa, ada prosesnya, semua ada prosedurnya masing-masing. Nah, jadi aku mau bertanya dulu guys. Jadi di sini ada temanku, jadi di sini ada 1 tahun lebih. Jadi sudah bagaimana lah pahit manisnya kerja di sini. Oke guys, tidak usah lama-lama, kita langsung cekidot narasumber kita. Oke. Nah ini dia guys. Jadi narasumber kita hari ini temanku sendiri. Jadi kan aku tidak memang tidak tahu lah kalau dia dari perasaan yang gimana. Soalnya ini memang sudah tidak asing sih, because sudah ada di sebelumnya, yang masih ini ada di vlogku. Cuman kalau dari isi hatinya kan aku tidak tahu kan. Itu istilahnya jadi internalnya dia. Kalau yang eksternal aku hari-hari sudah tahu lah. Tapi kalau yang internal aku mau korek habis ya, gimana perasaan dia kerja di sini. Oke guys, ini dia, Mas. Iya, halo. Boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Nama saya Agus Faisal. Terus alamat? Indramayu. Alamat Indramayu. Terus kerja ke sini itu prosesnya gimana? Boleh sharing-sharing sama kita? Ya prosesnya sih ya kayak biasa kita keluar negeri lah, harus urus paspor, medical, SPCK, ya gitulah. Kalau yang
pernah keluar negeri pasti tahu ya. Jadi gini guys, misalkan kita mau ke luar negeri itu ada dua jalan. Yang pertama kita pakai agent, yang kedua kita calling visa. Nah, jadi Mas ini pakai Agent. pakai agent. Nah, jadi boleh kita korek lebih dalam lagi Mas. Ya, boleh. Jadi boleh habis berapakah? Kalau saya kesini modal berapa? Besar kalau dibikin buat agensinya saja 9,5 juta lah. Tapi kalau buat ongkos bolak-balik kan 15 habis lah. Semuanya total itu kalau di total. Kalau di total semua 15 itu termasuk paskor. Jadi memang dari nol Mas Haji sini dari nol memang. Jadi memang pengeluaran agak banyak because kan paspornya, terus ngurus-ngurusnya, terus ada satu lagi belum ada pengalaman. Nah itu yang jadi faktor utama. Jadi kesini itu Mas 15 juta itu memang murni 15 juta itu sudah tahukah ini yang berapa juta buat ini, berapa juta buat ini, itu tahu tidak? Kalau itu sih atau ya, macam ada unsur ada tipu gitu? nggak tahu juga sih, tapi intinya buat paspor, visa, terus SPCK, medical kan, ya itulah buat itu. Tapi kalau itunya sih nggak tahu juga ya, kurang tahu pasti sih, itu kan urusan PT-nya kan, urusan agensi kalau itu. Oh jadi jadi di rumah itu dia Mas ini langsung diserahkan sama seluruhnya ke agent. Cuman agent ini bagus enggak? Menurut aku sih bagus, soalnya kayak dia mau ngurus itu dari nol, terus duitnya juga dicicil. Kalau misalkan ada proses kita bayar, kalau nggak ada proses udah diam. Maksudnya itu nggak langsung bayar 9,5 juta, tapi setiap ada proses kita bayar. Kayak prosesnya ibarat bikin paspor 1 juta, kita kasih aja duitnya 1 juta. Seperti itu. Jadi jelas guys, misalkan uangnya itu 15 juta, itu bisa diperinci berapa juta keluarnya buat urus ini, berapa juta buat ini, berapa juta, itu sudah ada terperinci semua. Cuman yang yang aku mau lebih mendalam lagi itu bagaimana kesan-kesannya mau datang, harapan mau sebelum masuk ke Brunei itu, harapnya yang awal gimana? Kalau bicara soal harapan sih banyak ya. Harapan utama sih pengen ngerubah nasib, tapi nyatanya pas sampai di sini malah bikin susah hidup lah. Oh gitu ya, di sini nggak seenak yang nggak sesuai ekspektasi jadi sebelum di rumah. Jadi ekspektasi yang nggak sebanding lurus sama realitanya gitu guys. Jadi memang ya seperti itu. Jadi kalau misalkan banyak orang yang belum pernah ke luar negeri itu pasti punya imajinasi, kerja ke luar negeri enak, bagus. Ya memang punya pemikiran itu memang boleh, bagus. Cuman yang sudah Mas alamin ini memang tidak seluruhnya. Jadi tidak 100% itu memang bagus. Cuman apalah daya, kita sudah masuk ke sini, sudah kerja. Kalau boleh tahu kerja di mana ya? Saya kerja di restoran. Oh, di restoran. Thai food noodle namanya. Itu masakan apa? Itu masakan Thailand sih. Namanya juga Thai bot. Gitu. Masakan Thailand semua. Semua masakan Thailand. Jadi kalau masalah soal gaji itu gimana? Kan ada ini teman kita yang aku sudah dengar sih itu, atau di Malaysia atau di Jepang atau di Taiwan, di Brunei pun itu kalau soal gaji kadang ada yang dikasih, ada yang tidak. Nanti kalau dikasih pun juga lama. Tapi kalau Mas sendiri gimana? Kalau masalah gaji alhamdulillah lancar, biarpun nggak sesuai perjanjian awal sih. Tapi ya alhamdulillahnya tiap tanggalnya gajian pasti datang tepat, terus nggak ada waktu telat-telat.
Jadi kita kayak mau transfer ke rumah pun udah berharap tanggal segitu ya bisa, nggak kayak yang lain kadang biasanya janjian tanggal 1 tapi itu bosnya telat, kayak orang rumah nunggu transferan tapi nggak datang gitu. Karena kayak di sini juga belum digaji juga kan, karena telat. Tapi alhamdulillahnya saya di sini bosnya tepat terus kalau bayar gaji, nggak pernah telat. Jadi kalau untuk soal fasilitas nih bagaimana? Fasilitas ada cukupnya ada kurangnya sih menurut saya. Soalnya kayak kurangnya itu kadang gimana ya, kayak ini cuma dikasih fasilitas rumah tinggal doang, nggak ada fasilitas lainnya gitu. Jadi istilahnya secukupnya gitulah, maksudnya nggak terlalu banyak, pokoknya terlalu ngepres lah gitu loh guys, terlalu ngepres. Jadi nggak ada lebihnya, tempat tidur doang, nggak ada yang lain, nggak ada kipas, nggak ada apa itu. Tapi kalau untuk soal yang penting ini makanan nih, soalnya hari-hari buat makan kita nih, buat hidup, bagaimana soal makanan? Kalau makan sih cukup ya, namanya juga kerja di restoran kan. Kadang kayak kita nggak ada waktu buat masak ya, makan ini itu. Kalau masak kita sisain sedikit kita makan. Namanya restoran kadang rame kadang sepi kan. Kalau lagi rame nggak sempat makan. Terus kalau masalah jam kerja bagaimana? Jam kerja pun nggak sesuai sama perjanjian gitu. Perjanjian kan 8 jam. 8 jam kerja, tapi nyatanya di sini 12 jam, potong break time 2 jam, jadi 10 jam satu hari. Jadi 10 jam ya. Jadi emang di kontrak awalnya 8 jam tapi ternyata 10 jam. Beda 2 jam. Tapi karena apalah daya, misalkan kita mau ini terlalu mempersulit, nanti juga baliknya ke kita sendiri. Lagian juga Mas ini sudah berapa tahun di sini? 1 tahun berapa ya? 1 tahun 5 bulan, 1 tahun setengah lah. 1 tahun setengah lah. Jadi sudah apa ya? Sudah tahulah rasa pahit.
ada pergaulan yang tidak bagus, kita bisa nyeleweng ikut ke sana ke sini, tidak tahu arah, seperti perahu layar yang tidak tahu arah, gelombang. Oke guys, jadi sampai di sini dulu percakapan kita. Jadi kita sambung lain waktu, misalkan nanti ada kesah-kesah lah, misalkan ada plus minusnya, nanti aku vlog lagi. Oke guys, jadi sekian dulu vlog hari ini. Salam bekerja dan berkarya, kreativitas tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.